surah Al-Ashrah. La hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Halaman berapa jemaah? 10 ya? 10. Bismillah. Iqra. فأوصلها إلى مراتب اليقين به فغمر بهذه الدور من بداية الدعوة وصبرت لهذه الرسالة أكلها وفكرها نفسها وجاهها الواسع ومالها الكثير وبذلت كل ذلك في سبيل نصر الله ورسوله النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم حتى حمل لنا الحديث تكريم الله لها وقد دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم حاملة إناء فيه طعام ووضعته بين يديه فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خديجة هذا جبريل يقول هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إناء أو طعام أو شرب وإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من كتب أي لؤلؤ مجوف لؤلؤ مجوف لا صخب فيه ولا نصب فقالت خديجة الله السلام ومنه السلام وإليه يعود السلام وعلى جبريل السلام ورحمة الله وبركاته رضي الله عنها وأرضاها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qad qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Pembahasan kita teruskan tentang salahul usrah, kebaikan rumah tangga, wa daurul abawaini fit tarbiyah, peranan kedua orang tua dalam perspektif pendidikan. At-tarbiyatu min manzuri rabbaniin. Sampai pembahasan kita pendidikan dari pandangan Allah. Bagaimana pendidikan menurut pandangan Allah? Dalam bahasa kerennya itu pendidikan dalam perspektif Allah. Ini sedikit gaya bahasa ala kampus karena memang ada di YouTube ya. Kalau nggak di YouTube juga saya ngenak bahasa Betawi aja. Ini kan bahasa kampungan. Tapi karena memang ini dibutuhkan untuk seluruh lapisan, jadi gaya bahasanya saya sesuaikan. At-tarbiyatu min manzuri rabbaniin, pendidikan lewat pandangan Allah. Menurut pandangan Allah apa nih? Pandangan Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu harusnya kita kembali menurut pandangan Allah dulu. Kalau misalnya menurut pandangan Allah baik, bismillah, teruskan. Ibarat kalau misalnya kita mau menyelesaikan tesis atau disertasi jadi doktor, kan menyerahin judul dulu.
Kalau sudah menyerahkan judul dan sudah judulnya diverifikasi, bismillah, jalan. Kayak begini nih kita menurut Allah dulu. Kalau sudah menurut Allah Subhanahu wa taala, bismillah, jalan. Terkadang kita melakukan sesuatu bukan menurut Allah. Akhirnya dalam satu perjalanan banyak terganjal. Banyak sekali karena memang bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibaratnya tuh ada orang tadi saya katakan mau nyusun tesis atau disertasi. Judulnya belum diverifikasi oleh pembimbing dan sebagainya. Kemudian dia langsung bikin bab 1 2 3 4. Lucu gitu. Kita mau melakukan sesuatu sesuai gak dengan Al-Quran, sesuai gak dalam hadis baginda Rasulullah? Sesuai, bismillah. Kalau nggak sesuai, ntar dulu, rubah wacana, putar balik, putar haluan. Kalau misalnya kira-kira tidak sesuai. Mafhum tarbiyati, pengertian tarbiyah. Tarbiyah kan kita tarbiyah. Apa sih yang disebut dengan tarbiyah? Tarbiyah itu pendidikan. Kalau kita dalam konsep universitas ada fakultas tarbiyah misalnya. Ya, fakultas agama Islam, kemudian bagian tarbiyah. Tarbiyah itu apa sih? Pendidikan. Gitu. Ada tarbiyah ini, tarbiyah itu, tarbiyah ini, tarbiyah itu, tarbiyah ini, tarbiyah itu. Nah, apa yang disebut dengan tarbiyah? Apa yang disebut dengan konsep pendidikan Islam? Huwal qiyamu ala hirasatil awamiri al-ilahiyati. Menjalankan hirasa itu jagaan perintah yang datang dari Allah, artinya dia menjalankan perintah Allah. Berarti hampir sama dengan konsep dasar takwa, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Wa tatbiquha wa tanfidhuha fil waqi'i, dan merealisasikannya dalam dunia real, dalam dunia nyata. Jadi kita menjalankan perintah Allah dan merealisasikannya. Itu yang namanya pendidikan. Bukan berarti mereka yang misalnya bahkan bisa dikatakan ahli pendidikan, belum tentu dia mengamalkan pendidikan syariatul Islam. Dia masih berada dalam tataran teori, belum berada dalam tataran praktik. Nah, bagaimana kita keluar dari teori menuju praktik? Bukan cuma sekedar ngomong, perbuatan, gitu. Laisa min haitsul qauli faqat, bukan cuma sekedar ucapan saja, bal bil fi'il, bahkan dengan perbuatan. Ini namanya pendidikan. Mau dakwah, jalankan. Itu namanya pendidikan. Mau ngajarin anak, jalankan. Itu namanya pendidikan. Mau bagaimana orang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, jalankan. Itu namanya pendidikan. Wasibughun nufusi bisighatil i'dhami li hadhihi al-awamiri war raghbati fil 'amali biha. Dan mencelup jiwa, artinya mencelup jiwa di sini, mendidik jiwa. Nah, ini dia yang paling susah. Yang disebut dengan pendidikan di sini menjaga jiwa. Yang tadinya marah jadi sabar. Yang tadinya tidak bersyukur menjadi syukur. Ini yang disebut dengan tarbiyah. Ya, tarbiyah Rasulullah. Bagaimana pendidikan ala baginda Rasulullah, yang tadinya marah-marah enggak jadi marah-marah. Yang tadinya itu perempuan cemburu buta tidak menjadi cemburu buta. Dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia ikut tarbiyah, dia ikut pendidikan. Nah, ini yang disebut dengan tarbiyah. Bisigatil i'dhami li hadhil awamiri, karena mengagungkan perintah yang datang dari Allah. Kalau kira-kira ini perintah datang dari Allah, bismillah. Pendidikan Nabi Allah Ibrahim kepada Nabi Allah Ismail. Ya bunayya, inni ra'aitullah anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, aku bermimpi Allah Subhanahu wa taala bahwa aku menyembelih engkau. Allah memerintahkan aku untuk menyembelih engkau. Bagaimana pendapat engkau? Wahai bapakku, kalau memang itu adalah perintah dari Allah, lakukan. Masya Allah. Wahai bapakku, kalau memang itu adalah perintah yang datang dari Allah, lakukan. Berarti tarbiyah Nabi Allah Ibrahim kepada Nabi Allah Ismail
berhasil. Tarbiyah itu namanya. Kenapa? Karena Nabi Allah Ismail mengikut apa yang ada di dalam perintah Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau kita nih jamaah di Kemayoran Kemayoran ngomong sama anak kita, "Nak, gimana nak? Mimpi Allah menyembelih engkau gimana?" Bapak aja sembelih sendiri. Masya Allah. Terlihat tarbiyahnya belum berhasil berarti. Tarbiyahnya belum berhasil. Mendidik istri. Bapak boleh gak kawin lagi? Gak apa-apa, Pak. Emang itu adalah sunnatul Rasul, gak ada masalah. Berarti sang suami sukses dalam mendidik istri. Sukses. Kalau jangan dong Pak, amalin sunnah jangan yang sunnah itu dong. Kan sunnah banyak, berarti belum berhasil. Kalau udah berhasil berarti dia namanya tarbiyah. Ini susah nih model-model seperti ini. Yang belum tentu suaminya macan bisa punya istri lebih dari 1, 2, 3 atau bahkan 4. Padahal macan. Tapi kalau sama istri hawanya takut aja. Ya, betul gak? Kalau misalnya sang suami bisa menjalankan, itu namanya sukses dalam tarbiyah. Sukses. Belum tentu. Walaupun alim besar, hebat besar, jagoan hebat, belum tentu dia mampu untuk memberikan kekuatan dalam 1, 2, 3 dan atau 4. Benar kan? Jawab. Jawab, takbir. Gak perlu takbir. Gak, ini artinya pendidikan jamaah. Dan saya gak perlu untuk menutup-nutupi karena ini adalah pendidikan. Enggak, dan ibu-ibu gak boleh marah karena ini adalah didikan yang datang dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan waktunya untuk marah di sini atau bukan waktunya untuk cemburu di sini. Sunnah Rasulullah masih banyak, kenapa jadi ini yang disebut? Kan keberhasilan didikan seorang suami. Gitu. Coba dah, coba. Suami ikut lagi ya. Berarti belum berhasil untuk mendidik istri. Walaupun tuh istri salihah katanya. Walaupun setiap malam jidatnya kayak kejedot. Hitam di sini. Dia doanya sampai nangis dia doa. Tapi dia enggak setuju kalau suaminya nikah lagi. Nah, itu. Istri yang belum saleh, jauh dari kesolehan. Kok bisa begitu ya? Kan kita ikutin Allah dan Rasulullah. Mau bilang gimana? Ini susah. Praktek yang model-model seperti ini susah. Ya, praktek yang model seperti ini susah. Mohon maaf ya jemaah. Mohon maaf, karena inilah syariatul Islam. Dan syariatul Islam enggak boleh ditutup-tutupin. Daripada saya dipentogin sama malaikat, mendingan saya ngomong. Ya, dosa nanti. Karena itu adalah didikan suami kepada istrinya. Gitu. Dan bagaimana tuh anak? Gitu. Anak lain ibu, ya. Satu bapak, pada rukun enggak? Ngikutin syariat. Kalau memang betul-betul dia ngikutin syariat, dia rukun. Satu bapak misalnya. Walaupun ibunya ini, ibunya, tapi satu bapak, bismillah. Gitu. Bismillah, atau satu ibu misalnya. Bismillah. Gitu. Kenapa sih harus itu yang diperbincangkan untuk harus marah-marah? Tidak. Gitu. Inilah didikan, tarbiyah. Karena belum tentu orang menjalankan tarbiyah yang hebat tapi dengan permasalahan ini bisa, belum tentu. Tadi saya katakan walaupun itu perempuan ahli zikir, belum tentu dia ridha tentang permasalahan seperti ini. Karena susah. Nah, ketika susah pahalanya pun banyak. Seperti kita di sepertiga akhir malam di mana orang tidur kita bangun. Di waktu sebelum subuh di mana orang tertidur kita bangun. Setelah subuh kita masih dalam keadaan zikir. Susah, enaknya tuh tidur di waktu-waktu tersebut. Tapi dengan waktu-waktu tersebut enaknya tidur, kemudian kita bangun, kita mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala, pahalanya lebih besar. Dan seseorang bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika menjalankan di waktu-waktu tersebut. Kita berzikir di jam 8 pagi, di jam 9 pagi atau jam 10 pagi, beda dengan kita berzikir jam 3 dini hari. Walaupun kita berzikir di jam 3 dini hari sampai jam 4 atau setengah 5,
1 jam atau 2 jam, itu jauh lebih istimewa ketika kita berzikir sepanjang siang. Kenapa? Itu waktu-waktu mustajab, waktu-waktu susah kita untuk bangun. Betul gak? Jam 3 orang lagi asik-asiknya tidur, kita bangun. Allahu Akbar. Atau jam 2 kita bangun lagi sampai subuh, Masya Allah, sampai waktu isyraq. Ada orang zikir dari pagi, siang sampai sore, kalah dengan zikiran yang 2 jam. Ya, ulama-ulama kita bisa jadi enggak setiap waktu zikiran dengan zikir yang resmi, tapi di waktu-waktu tersebut mereka hidup. Gitu. Makanya mereka ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu yang sempit, tetapi mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seseorang menjalankan tarbiyah Rasulullah Muhammad SAW seperti model seperti ini, dia amalkan, tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Awwalu madahiri tarbiyati min ahdi nubuwati. Awal pembentukan pendidikan dari zaman kenabian. Awal pembentukan pendidikan itu dari zaman Nabi besar Muhammad SAW. Rasulullah mendidik istrinya Sayyidatuna Khadijah sebagai seseorang yang sangat terdidik. Dengerin, Sayyidatuna Khadijah sebagai seorang yang sangat terdidik, ikut aturan baginda Rasulullah. Yang darinya orang yang paling kaya menjadi orang yang paling miskin. Ini kan ikut aturan baginda Rasulullah. Orang yang paling kaya pada zamannya di Makkahul Mukarramah, perempuan yang paling kaya di zamannya di Makkahul Mukarramah, Sayyidatuna Khadijah. Tapi semua hartanya untuk dakwahnya baginda Rasulullah. Berarti berhasil dalam didikan Rasulullah. Tapi berapa banyak orang mengaku dirinya ustaz, dai, yang dari miskin mau kaya. Yang tadinya nggak mau punya apa-apa, mau punya mobil, mau punya apa? Oh, kan saya udah jadi kiai, harus rumahnya besar dong. Kan saya udah jadi kiai, harus mempunyai ini dong. Sementara baginda Rasulullah, istrinya dari kaya menjadi miskin. Apakah kita menjadi kiai dari miskin menuju kaya? Apakah kita seorang muslim untuk berdakwah, kan kita seorang kiai, harusnya naik mobil ini. Oh, kan kita seorang dai, mobilnya ini dong. Oh, tidak berhasil dia dalam tarbiyah. Menurut kita kan, kalau misalnya seorang kiai besar, dia naik mobilnya besar juga. Itu menurut siapa, jamaah? Gak ada orang yang mengatakan seperti itu. Mau di dalam wacana kitab manapun tidak ada yang berkata seperti itu. Itu wacana kita aja dalam satu masyarakat. Gitu. Kalau kira-kira kita dakwah naik mobil, amplopnya gedean. Kalau kita misalnya kita naik Gojek, amplopnya kecilan. Begitu gak dalam wacana masyarakat? Dia kelas teri, kalau gitu udah kasih aja 100-200 ribu. Buktinya apa? Naik Gojek. Oh, dia naik mobilnya hebat. Oh, kasih 2 juta. Kenapa? Itu buktinya naik mobil hebat. Belum tentu, jamaah sekalian. Nggak boleh kita pandang model seperti itu, jamaah. Apalagi dari kalangan dai-dainya, nggak pantas. Jadi itu bagaimana pendidikan ikhlas karena Allah. Memang betul yang disebut dengan ikhlas bukan berarti tidak dibayar. Betul yang disebut dengan ikhlas bukan berarti tidak dibayar. Tapi andaikan dia tidak dibayar, dia ikhlas karena Allah. Andaikan dia tidak dibayar, dia ikhlas karena Allah. Karena tujuannya lillah. Ini tujuannya lillah tabaraka wa ta'ala, bukan karena yang lain. Inna muhimmat tarbiyati mundu an hamilaha sayyidul murabbina sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kepentingan pendidikan semenjak dibawa oleh junjungan pendidik sayyidul murabbin, junjungan pendidik Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah junjungan pendidik. Seorang pendidik ikutlah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau mendidik apa? Mau mendidik kampus, mau mendidik kuliah, mau mendidik masyarakat, mau mendidik RT, mendidik RW, mendidik masyarakat lebih luas lagi, ikutin Nabi Muhammad. Karena beliau adalah sayyidul murabbin, junjungan sang pendidik. Dengerin jamaah. Dalam hadis yang lain, innama bu'istu mu'alliman, aku diutus sebagai seorang pengajar. Baginda Rasulullah sayyidul murabbin. Apakah beda pengajar dengan pendidik? Beda. Kalau misalnya ada model guru cuma sekedar dia ngajarin aja, ngajarin pulang, ngajarin, itu namanya guru. Tapi yang lebih daripada itu,
pendidik bagaimana sang murid bukan cuma sekedar paham tapi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih tinggi daripada guru. Murabbi. Itulah yang disebut dengan Sayyidina Imam Umar Mahdar, laulal murabbi ma'araftu rabbi. Sering diagungkan oleh Imam Abu Bakar bin Ali al-Masyhur, oleh Habib Umar bin Muhammad bin Salim al-Hafiz dari generasi sebelumnya. Habib Ali al-Masyhur bin Muhammad bin Salim al-Hafiz, dari Habib Muhammad bin Salim al-Hafiz diagungkan oleh Habib Salim bin Hafiz, diagungkan di antaranya Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Habib Abdul Qadir bin Ahmad sampai Habib Ahmad. Kemudian terus sambung kepada Imam Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi. Ini agungan laulal murabbi ma'araftu rabbi. Andaikan tidak ada pendidik, aku tidak bakal kenal Tuhanku. Jadi yang disebut dengan pendidik bukan cuma sekedar ngajarin ngaji doang. Dengerin. Kalau cuma sekedar ngajarin ngaji doang, banyak. Di sana dan di sini banyak. Kayak karuk duren. Kalau dalam istilah Betawi kita, kalau lagi zaman duren tumpah, banyak karuk duren. Ini jamaah tahu gak karuk duren? Kata, ya udah deh, nggak usah ngomong deh, nggak tahu karuk duren. Sebelum jadinya duren namanya karuk, digoreng enak, gitu. Atau kembang apa namanya? Kembang nangka dan sebagainya, gitu. Yang sebelum jadi nangka tuh ada pentilan, enak untuk dirujak, gitu. Ya kan? Enak untuk dirujak. Tapi kalau udah nangka gede nggak enak dirujak, nunggu matang dulu. Kalau masih mentah ya enak untuk apa? Untuk sayuran. Tapi masih kecil, enak dirujak. Ini lihat jamaah sekalian, bukan permasalahan rujak atau makanan. Ini artinya jamaah beda antara guru dengan murabbi. Kalau guru dia cuma sekedar datang ke masjid ngajar pulang. Guru namanya, syekh namanya, ustaz namanya, kiai namanya. Tapi kalau murabbi, bagaimana nih murid bisa kenal Allah? Tinggi murabbi. Jadi di setiap kita ngaji sama sang guru fulan belum tentu mereka jadi murabbi kita. Walaupun keilmuan udah ada yang profesor, guru besar, syekhul kabir misalnya, belum tentu itu guru kita. Kita belum dihadapkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Kita cuma sekadar diajarkan babul taharah, babul wudu, babul jinayah, babul ghusli, babul janazah, babul nikah. Cuma itu yang diajarkan. Habis itu sang guru pulang. Gimana sehat Tuhan? Ini tapi kalau murabbi beda. Di dalam rumahnya dia doain bulan bin bulan, jamaah Kemayoran, ya Allah, doa. Di setiap helaan nafasnya itu mendoakan murid-muridnya. Biar dekat kepada Allah, ya Allah, dekat kepada Allah, ya Allah, dekat kepada Allah, ya Allah, bin fulan. Inilah yang disebut dengan Syekhul Murabbi. Ini yang pada akhirnya yang disebut dengan laulal murabbi ma'araftu rabbi. Ada dalam salat busyra. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a khina wa mu'allimina wa talabatana libatina min yawmina hadha ila yawmil khirah. Allahumma salli ya Allah. Shiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yawmin. Tuh lihat.
betapa beliau merindukan Rasulullah. Dan bukan hanya beliau yang masuk daerah Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibul bushra tubasyirun biha. Ya Allah, salamkan sejahtera kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai salawatul bushra. Salawat keagungan, berita gembira. Yang dengan salawat berita gembira tersebut memberikan berita gembira kepada kami. Wah lana, bukan cuma sekadar kami ya Allah, keluarga kami ya Allah. Wah lana. Jadi kalau jadi istrinya ulama, beruntung. Didoain terus sama tuh ulama. Kalau jadi istrinya wali, beruntung. Didoain terus sama tuh wali. Wah lana wa auladana, anak-anaknya. Sebelum tuh ulama doain orang lain kan doain anak-anaknya, anak turunannya, darah dagingnya. Makanya wajar dari mereka kalangan macan akan terlahir macan pula. Yang pertama kali didoakan istrinya, kemudian siapa? Anaknya. Wa jami' masyayikhina, dan seluruh guru-guru kami. Nyambung. Apa yang dilakukan oleh sang ulama, guru-gurunya nyambung, kena walaupun gurunya udah meninggal lama. Sampai terus kepada sang maha guru baginda Rasul Muhammad. Allah. Saya contoh. Saya berguru sama Habib Umar atau Maulana Syafi'i Adzami, dan dua-duanya bukan pakai atau. Maulana Syafi'i Adzami punya guru. Gurunya diantaranya Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani atau Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas. Terus sambung Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas ke Al-Imam Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Dan Imam Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi sambung kepada Al-Imam Al-Habib Utsman bin Yahya. Al-Habib Utsman bin Yahya nyambung kepada Al-Imam Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas nyambung kepada Al-Imam Hasan bin Saleh Al-Bahr. Al-Imam Hasan bin Saleh Al-Bahr itu sederajat dan sezaman dengan Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, Al-Imam Tahir bin Husain bin Tahir. Terus kepada Sayyidina Imam Umar bin Sumit, sama kembali Sayyidina Imam Hasan bin Abdullah bin Ali Al-Haddad. Terus kembali kepada Sayyidina Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad kembali kepada Sayyidina Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Sayyidina Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas sambung kepada Sayyidina Imam Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Sayyidina Imam Syekh Abu Bakar bin Salim sambung kepada Sayyidina Imam Syekh Abu Bakar bin Salim. Terus nyambung kepada Imam Ahmad Syihabuddin Al-Akbar. Al-Imam Syihabuddin Al-Akbar sambung kepada Imam Syekh Ali, Syekh Abdul Rahman, maksudnya Ainul Mukashifin. Dari Sayyidina Imam Abdul Rahman sambung kepada Sayyidina Imam Ali. Sayyidina Imam Ali bersambung kepada Imam Ali bersambung kepada Sayyidina Imam Abu Bakar As-Sakran, yang disebut yang mempunyai Sahibus Sakran. Al-Imam Abu Bakar As-Sakran sambung kepada Sayyidina Imam Umar bin Abdurrahman, Sayyidina Imam Abdurrahman Segaf. Sayyidina Imam Abdurrahman Segaf sambung kepada Sayyidina Imam Muhammad Maulidillah. Sayyidina Imam Muhammad Maulidillah sambung kepada Sayyidina Imam Ali Sahib Darak. Sayyidina Imam Ali Sahib Darak nyambung kepada Sayyidina Imam Alwi bin Amil bin Faqih Al-Muqaddam. Sayyidina Alwi bin Faqih Al-Muqaddam sambung kepada Sayyidina Imam Al-Faqih Al-Muqaddam, terus sambungnya kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ngaji, mereka dapat pahala. Wa jami'a masyayikhina, dan seluruh guru-guru kami. Padahal mereka sudah lama meninggal, nyambung. Makanya jangan berani orang yang masih punya guru, nanti dia ngadu sama gurunya. Orang Jawa, ngapa jadi Jawa saya ngomong? Ya udah Jawa. Orang Jawa tuh, orang Jawa Timuran, kalau ketemu sama ulama takut. Kenapa? Ini jubah putih. Kenapa? Dia punya guru. Dia ngadu sama gurunya, kita takut deh gitu. Dia ngadu sama gurunya. Guru sambung kepada Rasulullah. Telah tadi saya katakan sanad, tek sambung kepada Sayyidina Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'dal. Makanya jangan berani-berani banget sama ulama. Mereka punya sambungan kepada guru-gurunya. Jami masyayikhina wa muallimina, dan kepada muallim-muallim sama guru-guru kami. Baru wa talabatana wa talibatina, kepada murid kami yang laki dan murid kami yang
perempuan. Jadi kalau misalnya orang nggak punya guru, didoain nggak? Siapa yang doain? Setan. Iya, siapa yang doain? Jadi pentingnya kita punya guru. Lah guru lagi zikir, dia kebagian. Guru lagi ngaji, dia kebagian. Wa jami masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina. Min yaumina hadza, dari sekarang ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat kena tuh. Jadi kita ikut area guru-guru kita, alhamdulillah. Nah, kita ikutin pendidikan atau didikan dari guru-guru kita. Jangan kita keluar dari guru kita. Jangan jamaah. Jangan kita keluar dari guru-guru kita. Kalau kita mau ikut area Rasulullah, kalau kita mau ikut kapalnya baginda Rasulullah, ikutin guru kita. Mansara ala darbi wasal. Barang siapa yang mengikuti dalam satu perjalanan, dia bakal sampai. Kita ikut perjalanan guru-guru kita. Ini namanya tarbiyah. Jangan sampai kita keluar dari perjalanan guru-guru kita. Ini tadi saya udah katakan, itu cuma sebagian silsilah sanad saya. Contoh dari Muallim Syafi'i Azami. Contoh dari Habib Umar, saya mau sebutkan lagi, waktunya habis. Dari Habib Umar ke Habib Abdul Qadir bin Ahmad, Habib Abdul Qadir atau sampingnya Habib Muhammad bin Salim, atau terus sampingnya lagi Habib Muhammad bin Abdul Qadir, atau sampingnya Habib Ibrahim bin Aqil, atau Sayyidina Muhammad bin Ali bin Syabiddin, terus sambung kepada Al-Imam Muhammad bin Salim, Sayyidina Salim bin Hafiz. Al-Imam Salim bin Hafiz itu mempunyai guru saja 200 guru lebih dalam kitab Minhajul Ilah. Di antara guru-guru besarnya Sayyidina Imam Idris bin Umar Al-Habsyi, itu musnid di dunia. Sebagaimana kita belajar kemarin, di antara gurunya Muallim Syafi'i Azami, di antaranya Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Itu Al-Imam Idris bin Umar Al-Habsyi. Hampir seluruh ulama berkiblat dan sanadnya kepada Sayyidina Imam Idris bin Umar Al-Habsyi. Ini pendidikan maksudnya. Kenapa saya harus ungkapkan sanad seperti ini? Karena ini penting. Bukan yang disebut dalam sanad harus cuma sekedar kertas ijazah saja. Ini sanad keguruan penting jemaah sekalian. Al-Imam Idris bin Umar Al-Habsyi. Kemudian di antara guru mulianya Al-Imam Habib Salim, Al-Imam Abdurrahman Al-Majhur, yang mempunyai kitab buku Yatul Mustarsyidin, alim besar, wali besar, qutbul awliya. Al-Imam Ali bin Abdurrahman Al-Majhur, Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, sahib Simtu Doral, Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Taj, dan mereka adalah semuanya kutub. Ini andaikan kita sambung kepada Habib Salim bin Hafiz saja, udah kebanyakan kita, alhamdulillah. Atasan kita semuanya para kutub. Ini artinya inilah yang kita ikutin perjalanan mereka. Jangan kita keluar dari mereka, Ini yang namanya tarbiyah. Kalau misalnya ada seorang murid tidak mengikuti perjalanan dari guru-gurunya, berarti tidak hasil terbaik tarbiyah. Kalau seorang murid, apalagi berani kurang ajar dengan gurunya, sama gurunya udah nggak mau cium tangan. Saya kan udah doktor. Guru cuma sekadar ustaz biasa. Nauzubillah min dzalik. Atau muridnya udah menjadi seorang profesor besar atau menjadi kiai besar, diceramahnya hebat, masya Allah. Ini mah itu bukan perjalanan guru-guru kita. Guru-guru kita semakin alim, semakin punya banyak ilmu, semakin tawadhu, semakin takut sama Allah. Nangisnya sama Allah banyak dan makin banyak. Gak usah pakai dikasih tahu, dari raut mukanya udah kelihatan. Ya Allah, guru kita. Ya Allah, guru kita. Hawanya enak, adem. Tapi kalau kita mau ngomong, kita takut. Ada daya aura tersendiri di dalam muka dari guru-guru kita. Kenapa? Itu muka ada tarbiyah dari guru-gurunya. Yang dari guru-gurunya ada tarbiyah dari guru-gurunya lagi. Sampai kepada Syekhul Masyayikh, kepada Grand Master, guru yang paling ada di alam dunia dan akhirat ini. Siapa? Baginda Rasul Muhammad. Rasul melihat gitu. Jangan putus dari sambungan sanad. Jangan putus dari sambungan sanad. Dan bahkan sanad saya diantara sampai ke ini ada di antara guru-guru kita, kayak Saleh Romani ngaji kepada Syekh Yasin, nyambung juga. Nyambung ke beliau kepada Said Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, Al-Habib Ahmad Al-Haddad, Said Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, nyambung lagi ke saya. Kemudian ke Maulana, nyambung ke Muallim Syafi'i Azami, sama saya juga.
Hampir semua guru-guru yang ada di Masjid Guru Sya'ban ini semuanya saling sambung. Ya, semuanya saling sambung ke guru-guru yang sama. Ke wacana yang sangat agung, Ainu Syariatil Mutahharah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti perjalanan. Jadi kalau yang namanya pendidikan itu enggak boleh melupakan rantai. Enggak boleh melupakan. Kalau misalnya ada seorang dai, seorang ustaz, dia berdakwah beda dengan gurunya, hati-hati. Ustaz Abdul Aziz. Ya. Kalau misalnya ada seorang ustaz, dia berdakwah beda dengan gurunya, hati-hati. Berarti dia udah lepas kendali dari tarbiyah. Guru-gurunya baca maulid, dia udah enggak mulai baca maulid. Hati-hati, lepas kendali nih. Karena sudah lepas kendali. Yang kalau misalnya guru-gurunya membaca setiap malam Jumat wiridan ratibul haddad, ratibul antur, ratibul idus dan sebagainya, yasin dan sebagainya, dia udah enggak mau nih. Hati-hati itu. Tanda di mana dia tidak mempunyai sanad dan dia sudah keluar dalam tarbiyah. Jadi tarbiyah itu sambung jamaah, bukan tarbiyah itu menurut saya, tidak. Tarbiyah itu mengikut. Kalau misalnya Habib Umar, ini sang pengarang kitab Salahul Usra, beliau dakwah di Indonesia bukan dakwah menurut maunya beliau. Beliau dakwah menurut guru-gurunya. Siapa guru-gurunya? Habib Abdul Qadir bin Ahmad yang sering ke Indonesia dulunya, Said Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki. Kemudian juga orang tuanya Imam Muhammad bin Salim dan bahkan kakeknya yang dilahirkan di Bondo Woso, Jawa Timur. Asalnya dari Jawa, Imam Salim. Al-Hafiz, Imam Hafiz itu dari Jawa. Dan anaknya Habib Salim bin Hafiz terlahir di Jawa. 5 tahun, 6 tahun berangkat lagi ke Tarim Hadramaut sampai meninggal dunia. Tapi habis itu balik lagi, kemudian balik lagi terus. Kekuatan besar. Dan beliau Habib Umar ngikutin dari orang-orang tuanya, ngikutin dari guru-gurunya, yang semuanya yang mereka ikutin dari kekuatan besar Wali Songo yang ada. Habib Umar tidak songong menjalankan dakwah ini, bukan menurut maunya beliau. Tidak. Kalau misalnya kita mempunyai pemahaman Habib Umar, jangan-jangan dakwahnya menurut maunya beliau, mengikuti strategi dan kekuatan dari orang tua dan guru-gurunya. Dan itu sudah dijalankan oleh Habib Umar. Makanya berkah dan berhasil. Siapapun murid yang mengikuti pendidikan dari gurunya pasti bakal berhasil. Amin. Amin. Cuma terkadang kan kita mau ngetren, mau biar disebut dengan hebat. Ada guru kita, ya guru lagi. Guru adalah guru, teacher of teacher. Walaupun itu adalah guru TK kita, cium tangan, emang apa emang? Rugi kita cium tangan sama guru TK. Guru SD kita cium tangan. Walaupun tuh dia cuma ngajarin apa tuh, ngajarin kesenian misalnya, atau ngajarin apa namanya, kan kita pernah diajar. Rugi kan? Tidak. Jangan mentang-mentang kita jadi ulama besar, menjadi orang besar, enggak mau cium tangan sama bekas. Karena guru tidak pernah ada bekas. Walaupun guru kita itu ngontrak, tetap itu adalah guru kita. Punya duit kasih. Punya duit kasih, apalagi Ramadan, baikin sama orang. Kalau sama orang aja baik, bagaimana sama guru? Dan guru tidak pernah ada bekas. Ya. Ini tarbiyah namanya. Tidak boleh melupakan guru. Kan saya cuma diajarkan nyanyi doang di TK. Cuma permasalahan kita pernah belajar gak sama dia. Kan Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan, Ana abdun man 'allamani harfan. Ana abdun, aku adalah seorang hamba sahaya yang bisa diperjualbelikan, man 'allamani harfan, buat orang yang telah mengajarkan aku satu huruf. Ada orang ngajarin aku satu huruf, kata Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib, itu guruku, wa huwa syaikhi. Terserah dia deh. Aku mau dijual belikan terserah. Kita disuruh sama guru aja susahnya luar biasa. Udah jadi ustaz, udah jadi kiai, masa azan ente. Biarin disuruh sama guru kita azan, emang kenapa? Emang kita jadi malu gara-gara kita disuruh dengan guru kita. Guru adalah guru, orang tua adalah orang tua. Kita lagi enak-enak disuruh beli. Saya ingat saya punya guru seorang kiai besar. Orang tuanya lagi mau ngelinting bako
kaung. Beliin gua ada rokok kaung, dia udah jadi kiai besar, dibeli. Ya Mbak, kiai besar, ya Mbak, nggak pakai malu. Ini maksudnya bukan membahas tentang permasalahan rokok nggak boleh. Ini artinya pembahasan kita betapa tuh guru-guru kita disuruh sama orang tuanya manggut, walaupun udah jadi kiai besar, disuruh beli apa namanya yang asin apa, Madura apa, garam, nggak jadi ingat Madura. Garam, lu beliin gua garam, udah jadi kaya besar, beli, ya Mbak, masya Allah, ya Allah, berkahnya ilmu di situ, tarbiyah namanya. Ini contohnya, mudah-mudahan jamaah paham ya, bahwa inilah yang namanya tarbiyah, pendidikan. Bagaimana mungkin kita bakal berhasil kalau kita melupakan tarbiyah? Kan saya ngaji sama guru besar, guru kecil juga guru kita. Siapa yang mengatakan bahwa kita ngaji sama guru besar saja? Guru kecil juga kan guru kita. Apakah gara-gara kita cium tangan sama guru besar kemudian kita nggak mau cium tangan dengan guru kecil? Salah. Habib Umar satu waktu pernah marah. Orang-orang pada cium tangan dengan Habib Umar. Kemudian guru-guru yang ada tuh sampai jatuh, itu gurunya dia, dijatuhin, gak mau cium tangan sama kiai-kiai apa namanya, kiai-kiai kampung dan sebagainya. Jangan, itu guru ente. Sebelum kenal ente udah kenal beliau. Itu adalah keberkahan yang besar. Tuh lihat, itu adalah keberkahan yang besar. Inna muhimmat tarbiyati mundu an hamilaha sayyidul murabbina sallallahu alaihi wasallam fi awwali ma hamilaha, di awal apa yang sudah dibawa oleh baginda Rasulullah, algaha ila sadrin, yang beliau ungkapkan pendidikan tersebut ke dada, wa qalbil mar'ah, dan di hatinya seorang perempuan. Jadi itu beliau membawa tarbiyah, membawa didikan yang pertama kali ke perempuan. Makanya ini perempuan, masya Allah, kalau dia baik, negara bakal menjadi baik. Kalau misalnya tuh dia buruk, negara bakal menjadi buruk. Inna salahaddin, sesungguhnya kebaikan agama itu adalah perempuan. Makanya kalau kita salah nyari istri, alamat kiamat. Salah nyari istri, alamat kiamat. Bahkan kiamat mulu, bukan alamat kiamat. Kiamat mulu, berantem mulu. Gara-gara satu pesor berantem, gara-gara roti berantem. Salah nyari istri sih ente, gitu. Iya, salah nyari istri. Rasulullah udah bilang faghfar bidatid din. Enggak apa-apa deh, cantik-cantik enggak begitu cantik banget, faghfar bidatid din. Tapi lihat hatinya, agamanya benar gak? Gitu. Ente punya guru, ente tinggalin sih. Ya, giliran udah ketemu Fulanah binti Fulan baru ngomong sama guru. Sebelumnya ngomong sama guru. Guru, saya mau ini bagaimana dong? Bukan udah ketemu baru ngomong sama guru, itu namanya bukan musyawarah. Itu namanya hukum. Guru dihukum. Guru saya udah dapet nih. Kalau udah dapet ya, guru mah bilang, iya dah, ana doain. Itu juga kalau benar. Iya kan? Jangan, guru bagaimana dong menurut guru? Yang gimana nih ceritanya? Juga bukan untuk nih yang kayak gini guru, yang kayak ini perempuan bukan diobral. Banyak banget, ada 1, 2, 3, 4, ada yang namanya ini, ada yang jangan. Terserah guru gitu. Terkadang guru dilupakan, akhirnya semuanya bakal terlupakan. Ketika seseorang sudah melupakan guru, bakal dia melupakan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita maunya kalau udah ketemu perempuan cantik, kaya, bahenol dan sebagainya, baru ngomong ke guru. Padahal guru udah tahu, ya Allah, ngapa jadi ente ini yang ente cari. Tapi kan guru nggak enak orangnya, betul nggak? Nggak enak. Ulama-ulama kebanyakan nggak enakan, gitu. Ya udah dia terlanjur sayang, bagaimana nih? Dari awal kita punya guru, dari awal ngadu sama kita, kan nggak bisa langsung kepada hadirat Allah. Kita juga nggak bisa langsung kepada hadirat baginda Rasulullah lewat guru.
pendidikan yang berhasil di mana seorang murid selalu berguru, selalu bermusyawarah dengan gurunya, apalagi itu adalah guru merabbi. Khadijah binti Khuwailid yang baginda Rasulullah ajar pertama kali, sang perempuan salihah dunia dan akhirat, bahkan pemimpin dunia dan akhirat, Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, yang di bulan suci Ramadan haul beliau. Ya, Sayyidatina Khadijah. Baginda Rasulullah kalau sebut Sayyidatina Khadijah selalu sedih. Selalu sedih. Mengingat akan jasa baik Sayyidatina Khadijah al-Kubra. Dakwahnya Rasulullah berhasil lewat Sayyidatina Khadijah. Berapa banyak laki-laki berhasil itu lantaran sang istri. Ingat, suami bisa berhasil, dia bisa menjadi jenderal, dia bisa menjadi kiai besar, dia bisa menjadi ini. Itu diantaranya istri. Tangan kanannya adalah sang istri. Enggak boleh melupakan istri. Fahiya awwalu man 'arafa khabar hadhihi tarbiyati. Karena Sayyidatina Khadijah yang pertama kali memahami hakikat kabar tentang tarbiyah. Wa sirri hadhihi risalati wa syari'ah, dan yang pertama kali memahami tentang rahasia keagungan kerasulan dan syariat Nabi besar Muhammad. Fa awwalu ma auhallahu ilaihi, pertama kali yang Allah Subhanahu wa taala berikan wahyu kepada Nabi Muhammad, wa huwa fil ghari. Nabi Muhammad berada di dalam gua Hira namanya. Di atas gua Hira, tingginya luar biasa. Saya udah pernah jalanin. Tapi dulu waktu masih jadi santri, udah tuan kayak gini, kalau umrah malas banget saya ke gua Hira. Tinggi banget. Ya. Kalau udah umrah lagi cuma ngelihat dari bawah aja. Dulu masih usia berapa? 20 tahun. Iya, masih saya belajar di Tarim Hadramaut Maut. Akhirnya ada bismillah naik 20 tahun. Sekarang udah puluhan tahun. Masya Allah. Bisa jadi habis turun dari Gua Hira istirahat 2 hari 2 malam. Ya enggak bisa jadi umrah kalau gitu jadi. Dahsyat luar biasa. Karena saya udah ngalamin. Apa ya, udah habis aja ya Allah. Ini Sayyidatina Khadijah, baginda Rasulullah pertama kali mendapatkan wahyu dari Allah di Gua Hira. Kemudian setelah mendapatkan wahyu, kharaja ila baiti Khadijah. Sayyidina Rasul pulang ke rumah Sayyidatina Khadijah. Karena kan istri baginda Rasul Muhammad. Jadi yang pertama kali setelah baginda Rasulullah tahu bahwanya sebagai nabi dan rasul, wahyu yang pertama Iqra bismillahirrahmanirrahim khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Yang pertama kali tahu itu adalah Sayyidatina Khadijah. Bukan yang lain. Bukan ini dan itu, bukan, tapi Sayyidatina Khadijah. Jadi kedisiplinan seorang laki-laki, keberhasilan seorang laki-laki itu ada di pundak seorang sang istri. Radhiyallahu anha, yang Allah ridha kepada beliau. Fa'alqa 'alaiha hadhil amanah, kemudian baginda Rasulullah memberikan amanah tarbiyah ini kepada Sayyidatina Khadijah. Wa hadhihi risalah, dan memberikan tentang bukti nyata kerasulan baginda Rasulullah. Fa nazala qalbahal busyra, akhirnya baginda Rasulullah menurunkan didikan tersebut akan hatinya Sayyidatina Khadijah al-Kubra, penuh dengan berita-berita gembira. Wal faraha bi ni'matil maula, dan kebahagiaan dengan nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebagai nabi dan rasul. Wa akhadhat tu'aliju nafsaha, kemudian Sayyidatina Khadijah mulai membersihkan dan mengobati dirinya. Beliau tahu persis sebagai istrinya sang rasul, seorang yang paling agung di sisi Allah, Habibullah wa Habibur Rahman. Beliau mulai berkemas, mulai beliau didik dirinya. Fi tuma'ninatin, dalam keadaan tenang. Tenang Sayyidatina Khadijah. Kenapa? Udah dapat tarbiyah dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kita sebelum tarbiyah ke orang, sebelum kita ngajarin ke majelis-majelis ta'lim, sebelum kita ngajarin ke kampus, sebelum kita ngajarin ke kuliah, sebelum kita ngajarin ke sekolahan, istri dulu dibenerin. Istri dulu. Istri dulu, ingat. Ini terkadang ada orang dai hebat, istrinya enggak pakai jilbab. Astagfirullah. Katanya ulama besar.
istrinya nggak pakai jilbab, istrinya kesana kesini main poli. Senam lagi. Depan Alfamart, Indomaret disenam kocok-kocok. Istri siapa? Itu istri Ustadz. Ustadz siapa? Ya pokoknya Ustadz, saya nggak sebut namanya, karena saya juga nggak tahu. Ini jangan jatuh reputasi sang Ustadz. Jangan. Seorang istri juga harus tahu diri, kan dia istrinya seorang Ustadz. Kalau dia tahu sebagai istri seorang ustadz, istri seorang pengurus masjid, istri seorang pemandi jenazah, dia udah harus tahu dong. Oh, suami saya pemandi jenazah, berarti saya harus salehah gitu. Kan beda. Enggak setiap orang bisa mandiin jenazah. Walaupun dia seorang dai, mandiin jenazah berani gak dia? Belum tentu. Dia tahu berkaca diri. Oh, dia tahu diri. Oh ya Allah, suami saya. Orang dipegang sama dia semuanya pada mati. Akbar. Dipegang sama dia pada mati semuanya. Padahal baru bismillahirrahmanirrahim baru mandi, emang udah mati duluan sih. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat tuh. Jadi dakwah yang pertama kali dilancarkan, tarbiyah yang pertama kali dilancarkan kepada siapa? Istri. Kok anak belum nih? Oh, gimana mau punya anak? Istri dulu, kan kita baru nikah nih ibaratnya. Kita baru nikah, masa tahu-tahu ada anak. Orang zaman sekarang memang luar biasa. Baru nikah dia udah punya anak. Gimana ceritanya? Ini yang benar, punya istri dulu, habis punya istri baru punya anak. Hatta, ya Allah, sebentar deh, sebentar, tanggung ya. Ini jam, mohon maaf saya. Hatta tamakkana al-imanu min qalbiha, sampai keimanan itu terpatri di dalam hati Sayyidatina Khadijah. Terus didakwahi oleh baginda Rasulullah, didekati oleh baginda Rasulullah, didakwahi oleh baginda Rasulullah. Jangan sampai kita, walaupun kita udah sibuk, kita nggak boleh dekat dengan istri. Sesibuk-sibuknya kita, ingat yang pertama kali kita dekati adalah istri. Walaupun dia sibuk, ada qadanya. Ayo dah kita jalan-jalan ke sana, jalan-jalan ke sini, ada qadanya namanya. Kalau tadi saya sholat subuh aja ibaratnya, nggak sempat sholat sunat subuh, tahu-tahu qomat, gimana nih ceritanya? Ada qada sunat subuh, kan habis sholat subuh nggak ada sholat lagi, nggak ada qabli, nggak ada ba'diyah. Tapi kalau qada ada. Makanya tadi saya habis sholat subuh ada apa? Qada sholat sunat subuh, gitu. Tapi jangan sengaja-sengaja, biarin dah. Dia komat aja, dia komat. Nanti habis sholat subuh saya sholat sunat ya, nggak bisa, gitu. Nggak ada faktor kesengajaan telat. Saya tadi kan telat memang, gitu. Fa'usalaha ila maratibil yaqini bih, sampai pada akhirnya baginda Rasulullah menyambungkan kepada Sayyidatina Khadijah menuju derajat yang yakin. Ini pendidikan kita yang pertama kali kepada sang istri. Jadikan istri kita subur, artinya subur untuk mendapatkan nasihat gampang. Kita lihat di setiap tempat tanah yang subur, mau ditaruh tanaman apapun bisa, insya Allah. Nah, istri, kalau istri solehah, kita nasihatin dari berbagai macam nasihat, kita mau kasih ilmu apa juga gampang. Betul gak? Betul gak? Nah, terus gimana kalau kita punya istri bukan solehah, disolehahin? Emang udah terlanjur nikah, Allahu Akbar, marah-marahmu punya istri, cerai, jangan. Benerin tuh, ajak bangun malam yuk. Belum bisa tersentuh, besok ya Allah susah amat dia bangun malam, kasih duit. Biasa dikasih 100.000, ini 1 juta. Atau nggak berhasil juga, emas deh. Walaupun untuk emas, habis kita kasih ke istri, kita lagi ada hajat, dijual lagi juga. Emang kesian tuh istri sama kita, betul gak? Emang bener-bener tuh suami. Tapi tetap dikasih itu. Ketika suami ngasih istri emas 3 kilo, banyak kan? 3 gram atau 5 gram, itu besok insya Allah bisa sholat tahajud bareng sama kita, ngaji gampang insya Allah, betul gak? Kasih dulu emas.
Kok begitu? Materai? Jangan bilang materai dulu, jangan. Ini taktik. Karena taktik dakwah itu jangan langsung dengan Quran hadis, nanti dia tegang. Astagfirullahaladzim bang, agama emang begini bang. Kasih emas, Masya Allah, Masya Allah, 5 gram, 10 gram, antingnya lain, kemudian ini kalungnya lain, cincinnya lain. Nggak apa-apa, ngutang dulu dikit. Nanti kan kalau udah diterima istri, bu gimana ya, abang nggak punya duit, dijual nggak? Nah, itu emang istri memang gitu. Sampai sini aja dulu, saya udah keluar dari aturan dari pengurus, mohon maaf karena tanggungnya luar biasa. Wallahu a'lam. Ini namanya strategi dakwah. Strategi dakwah wabil khusus kepada ibu-ibu. Ibu-ibu seneng nggak kalau dikasih duit? Kalau dikasih emas seneng nggak? Kasih itu bapak-bapak. Ibu-ibu udah senang banget tuh. Pak Kelik, Masya Allah. Ya. Haji Komar, ingat tuh, jangan iya aja. Siapin 20 kilo, oke? Jangan 20 sen, apa, mas? 20 mas apa? 20 gram, nggak apa-apa. 20 gram, Bismillah. Tuh istrinya amin, tuh aminnya banyak banget. Kasih. Gitu. Sederajat kita berjuang di jalan Allah. Kalau kita ngasih istri kita 20 gram, itu sederajat kita berjuang di jalan Allah. Sederajat kita membela masjid dan musola. Kok begitu? Iya, ini kan strategi dakwah. Kita walaupun hebat di mana, tapi sama istri nggak hebat, enggak. Kasih 20 gram. Pak RW, apalagi Pak RW, 50 gram. Hah? Takbir. Kalau udah takbir, alamatul qabul insyaallah. RW 50 gram, RT 40 gram. Ketua masjid 50 gram. Ketua RW dia ketua masjid juga. Ya 100 gram berarti. Double. Gitu. Bismillah, ini strategi dakwah. Setuju ibu-ibu? Saya girang banget ibu-ibu ngomong kayak gitu. Wallahu a'lam.